Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmidia Cesaria, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Surakarta. Berikut aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata kali ini terkait dengan budaya positif adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Terdapat beberapa tahapan yang kami lakukan untuk menanamkan budaya positif pada lingkungan sekolah kami. Salah satunya adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 3 Surakarta. Berikut penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 3 Surakarta. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih karena sudah bersedia hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah, dalam pendidikan program guru penggerak ini saya sudah mencapai modul 1.4, itu terkait dengan budaya positif, di mana dalam modul 1.4 ini kami diminta untuk melakukan menyebarkan pemahaman terkait dengan budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu? Habis olahraga apakah lemas? Oke. Habis ini kita soto bareng-bareng ya Bapak Ibu. Ya, izinkanlah kami di sini, saya Rusmidia Cesaria, CGP Angkatan 9 dari Kota Surakarta, untuk menyampaikan menyebarkan pemahaman dan penerapan terkait pengalaman budaya positif. Ya, izinkanlah kami di sini berpantun sedikit Bapak Ibu sebelum kami melakukan presentasi. Nanti kalau satu kalimat bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Solo Baru. Tidak lupa membawa sapu lidi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Izinkanlah kami sedikit berbagi. Ya, konsep inti budaya positif di sini terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ya, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita ketahui profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya yaitu terkait dengan disiplin positif, di mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya,
berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan maupun reward, bahkan ancaman maupun hukuman, gitu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang berbeda-beda. Contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi yaitu bisa dari profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi tadi: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan benaral kritis. Menurut AIBO Primary Years Program, itu terdiri dari beberapa nilai, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut keterampilan hidup atau life skill, yaitu apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, seperti makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kasih sayang, yaitu apa? Rasa ingin diterima, rasa ingin dipedulikan, rasa ingin menjadi bagian dalam suatu kelompok, itu adalah kasih sayang. Kemudian ada penguasaan, di mana harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu termasuk dalam kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian kebebasan, di mana setiap manusia itu ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kebutuhan terkait dengan kesenangan, di mana senang bermain, senang tentang humor, kemudian tertawa, gitu ya. Itu 5. Oke, ya selanjutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Tadi sudah sampai dengan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui ataupun didengar. Ya, kemudian yang keempat adalah kebutuhan untuk kebebasan, di mana setiap manusia itu ingin bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu terkait dengan kebutuhan akan kesenangan, di mana setiap manusia itu butuh bermain, butuh sesuatu yang lucu atau humor, kemudian antusiasme ataupun tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana ekstrinsik di sini itu ada dari orang lain atau berasal dari orang lain, gitu ya. Contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi dari ekstrinsik. Kalau intrinsik dalam diri sendiri itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini adalah tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat hanya satu arah. Itu merupakan hukuman, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuatu peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, masih merasa tidak nyaman untuk yang konsekuensi di sini. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini adalah konsekuensi juga. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana prosesnya itu merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari kesalahannya.
gitu ya. Bedanya hukuman sama konsekuensi dan restitusi itu, kalau hukuman sama konsekuensi itu tadi anak masih dibuat tidak nyaman gitu ya atas kesalahan yang dia lakukan. Tapi kalau restitusi itu anak dibuat kita share, kita diskusi dengan anak diminta untuk mencari solusinya sendiri atas kesalahan yang mereka buat. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu, ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Diharapkan Bapak Ibu guru itu nantinya bisa pada posisi manajer, di mana tidak hanya tidak pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, tapi diharapkan nanti adalah sebagai manajer, di mana bisa hanya melihat memberikan stimulus kepada anak, kemudian anak akan bisa mencari solusinya tersendiri untuk masalah-masalahnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sebagai contoh, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi Bapak Ibu guru sebagai penghukum, maka Bapak Ibu pasti akan langsung memberikan hukuman. Misalnya contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam, atau berlari memutari lapangan, seperti itu. Jadi hukumannya masih fisik gitu ya. Kemudian kalau posisi Bapak Ibu guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka Bapak Ibu akan begini, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi membuat anak itu merasa dirinya salah. Itu adalah masih pada posisi pembuat rasa bersalahnya. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini saja ya. Jadi mengajak seperti teman, seperti itu. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu anak, tahu nggak kesalahanmu apa? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi diusahakan anak itu mencari tahu solusi untuk masalahnya sendiri gitu. Ini sebagai manajer. Nah, kira-kira kalau pernyataan seperti ini, posisi kontrol apakah kita Bapak Ibu guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ya? Membuat rasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama ya, membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bapak Ibu? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, teman. Jadi seperti teman mereka. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Gitu ya. Nah, keyakinan kelas sendiri itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini kemarin saya mempraktekkan membuat keyakinan kelas pada kelas 11 AKL 2. Di situ terdapat 6 keyakinan yang mereka sepakati bersama, gitu ya. Seperti hadir di kelas tepat waktu, itu. Kemudian memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Next, selanjutnya adalah terkait segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Pertama adalah menstabilkan identitas anak dulu.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Pada tahapan menstabilkan identitas, itu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sehingga berbuat salah itu tidak apa-apa gitu intinya. Stabilkan dulu identitas Anda. Contoh kalimatnya seperti apa? Bisa berbuat salah itu wajar nak gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu termasuk kalimat untuk menstabilkan identitas. Tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya. Baik, tahapan yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah, di mana dalam tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang bisa digunakan Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, di mana kalimat yang bisa digunakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Gitu. Jadi tiga tahapan itu yang kita gunakan untuk melakukan segitiga restitusi tadi, untuk mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan oleh Hana, bukan langsung menghukum atau memberikan konsekuensi atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini kemarin contoh penerapan saya melakukan diagram kelas. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan ya.
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer atau admin yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Sebelum saya akhiri, sedikit pantun Bapak Ibu, ya. Maka Toti di tepi pantai, ya, bersama segarnya es degan. Banyak salah dari kami, maaf Bapak Ibu yang kami harapkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada hari ini. Semoga penyampaian kami bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain penyebaran pemahaman terkait budaya positif pada rekan guru, kami juga melakukan penerapan terkait pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Berikut dokumentasi untuk pembentukan keyakinan kelas pada kelas 11 AKL 2. Sudah? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Salah satu berdoa. Kemudian duduk siapkan. Sudah mulai. Selesai beri salam. Selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah kelas kalian sudah punya kesepakatan bersama? Belum. Belum mempunyai keyakinan kelas? Belum. Itu hari ini kita membuat keyakinan kelas bersama ya. Ya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu jadi kayak peraturan yang akan kalian taati bersama selama pembelajaran di kelas. Oke? Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Terusnya akan membagikan sticky note. Silahkan kalian ungkapkan di sticky note yang kalian rasa penting yang harus ditaati di kelas kalian itu. Oke? Setelah kalian tulis, nanti silakan kalian tempel ke papan tulis. Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, silahkan ditulis. Keyakinan kelas apa yang akan kalian buat? Disepakati bersama. Boleh, boleh. Yang sudah silakan ditempel ke depan. Sudah silakan tempel di depan. Silakan tempel. Iya. Kecil ya sekitarnya ya. Ada yang belum? Sudah ditempel semua? Sudah. Kalian sudah menempelkan beberapa pernyataan di depan. Silahkan Nafeza dikelompokkan coba. Apakah
ada yang sama? Coba, ini ada beberapa yang sama. Ataukah sudah dikelompokkan tadi? Belum. Nah, Reza, silakan dikelompokkan. Yang sama yang sama. Itu kebersihan kelas. Ini harus tepat waktu. Ini membutuhkan saat menjelaskan. Terus ini menyerahkan kata ajaib tolong mengisi maaf dan terima kasih. Dan ini kolaborasi. Ini mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu hadir tugas. Jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terima kasih Nafeza. Jadi dari kalian ber-35 ternyata terkelompok menjadi 6 keyakinan kelas yang akan kalian sepakati bersama. Yang pertama ada menjaga kebersihan kelas, ya kan? Kemudian hadir di kelas tepat waktu, kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan, kemudian menerapkan 4 kata ajaib, tolong, permisi, maaf, terima kasih. Kemudian kolaborasi, dan yang terakhir adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan ada 6 itu yang akan kalian sepakati bersama. Ada yang tidak setuju? Tidak? Semuanya sanggup? Sanggup. Itu semua? Sanggup. Oke, terima kasih karena kalian sudah bersedia membuat keyakinan kelas bersama. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi ya. Berikut respon murid terkait keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama. Inilah merupakan keyakinan kelas yang dibentuk oleh kelas-kelas akuntansi 2 yang terdiri dari yang pertama, hadir di kelas tepat waktu, selanjutnya memperhatikan guru saat menjelaskan, kemudian menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, menerapkan 4 kata ajaib yang terdiri dari minta maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Selanjutnya, berkolaborasi dengan teman, dan yang terakhir mengumpulkan tugas tepat waktu. Tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi, di mana kami melakukan refleksi atas kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama terkait dengan kegiatan penyebaran pemahaman terkait budaya positif pada rekan guru di SMK Negeri 3 Surakarta, dan terkait penyebaran pemahaman budaya positif dengan pembentukan keyakinan kelas pada kelas 11 AKL 2. Berikut refleksi yang telah kami buat. Pada kegiatan penyebaran pemahaman kepada rekan guru, pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di lokasi SMK Negeri 3 Surakarta. Pada kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 11 AKL 2 kami lakukan pada tanggal 12 Oktober 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas, sehingga mereka bisa menentukan keyakinan bersama yang akan mereka sepakati bersama. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMK Negeri 3 Surakarta. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah sebagai berikut. Lalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Sekian aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.
kasih, semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.